Oke, halo semuanya, balik lagi sama saya Reza Khairul Putra. Pada kesempatan kali ini saya bakal coba memperlihatkan update dari perintah, update dari atribut model yang sebelumnya pernah saya buat gitu ya. Nah, sebelumnya saya pernah membuat atribut model di Laravel tuh seperti ini. Ada dua atribut baru ya teman-teman. Ada change attribute dan ada manipulate columns gitu ya teman-teman. Nah, di sini ketika saya sudah merubah nama dari kolom tersebut, sebenarnya bukan merubah sih ya di bagian modelnya. Di modelnya mah nanti kita hanya memanipulasi aja seolah-olah ya yang tadinya nama kolomnya adalah nama produk call. Jadi walaupun saya melakukan query, melakukan where di bagian modelnya gitu ya, kita bisa menggunakan nama kolom ini, nama produk call atau ini gitu, produk name ini. Jadi kedua ini bisa kita lakukan where gitu ya. Kalau sebelumnya tuh saya nambahin atribut ini hanya untuk kayak misalnya insert, read, dan update gitu ya teman-teman. Tapi di situ ternyata ada problem ketika saya melakukan perintah SQL where gitu ya. Dimana kan kalau misalnya where di dalam model itu saya harus nyebutin nama kolom tersebut. Nah, karena sebelumnya itu nama kolomnya kan saya merubah nama kolom tersebut ya. Jadi yang tadinya nama kolomnya adalah product name, saya ubah jadi nama product call di bagian database-nya. Oke, kita lihat ya teman-teman supaya ada gambaran juga gitu ya. Oke. Ini saya database-nya pakai apa ya? Sebentar saya lupa. App app kasir. Oke. Oke, kita lihat ya di sini ya teman-teman. Ini saya contohin di bagian model produk ya. Berarti artinya ada di tabel products gitu ya teman-teman. Oke. Nah, ini tabel products. Nah, ini sebelumnya ini kan nama produk call yang ada di sini ya. Ini sebelumnya itu nama kolomnya bukan ini ya teman-teman. Begitupun dengan kode kode produk gitu ya. Ini sebelumnya bukan ini nama si kolomnya. Terus sebelumnya tuh ini ya teman-teman. Product name dan product code gitu ya. Tapi di sini kalau misalnya saya udah terlanjur ngoding ya saya nggak males aja gitu ngubah dari satu per satu yang dimana codingan tersebut entah itu di bagian controller atau di bagian servicesnya itu melibatkan query dari kolom yang saya ubah gitu. Jadi nanti bakal error gitu kan. Karena yang kalau misalnya saya update nama kolomnya dan di codingan lamanya itu saya masih menggunakan eh, nama kolom yang lama gitu nanti pasti bakal error. Contohnya di sini udah saya update jadi nama product call gitu ya. Yang sebelumnya adalah product name. Nah, di bagian controller atau di bagian servicesnya itu saya ngodingnya itu pakai kolom product name melakukan query-nya gitu ya teman-teman, melakukan query ke SQL entah itu nanti mau insert, update, read ataupun melakukan query where itu saya udah pakai product name, kolom product name. Nah, untuk membuktikan di sini saya coba lakukan query ya teman-teman menggunakan kolom product name gitu ya. Nah, kalau misalnya saya balik lagi ke database, itu kolom produk name itu seharusnya nggak ada ya teman-teman di bagian tabel products ya. Di sini saya manggil modul uh, produk ya. Di sini saya memanggil model produk gitu di sini. Nah, model produk ini itu kan tabelnya nanti secara default products ini ya, tinggal ditambahin S aja gitu. Walaupun di sini nama modelnya adalah produk, tapi nanti kalau nama tabelnya ya pasti ditambahin S kayak gini, products gitu ya. Nah, ini saya melakukan ke kolom product name, ke melakukan query where ya ke dalam kolom product name. Oke, sekarang coba saya tes ya. Ini saya akses. Oke, ini jangan di dalam middleware out ya, supaya saya nggak harus login dulu. Oke. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Ini masih tetap bisa ya. Walaupun emang ya di sini nggak ada gitu nama kolomnya product name.
Ya, kalau misalnya saya typoin, misalnya product names S-nya 2 kayak gini ya. Nah, kita refresh lagi, apa yang akan terjadi teman-teman? Nah, ini nanti akan tidak ditemukan ya. Unknown kolom nama product calls gitu ya. Nah, nanti teman-teman bakal ngelihat di sini nih bagaimana sih proses manipulasinya gitu. Ini sebenarnya ketika saya ada kata-kata product name ini itu nanti akan di replace atau digantikan dengan nama kolom terbarunya yang udah kita definisikan di bagian model sini ya teman-teman. Yang tadinya product name itu nanti akan di replace menjadi nama product call. Nah, makanya ini kenapa nama product call SS gitu. Ada S-nya dua kali karena di sini saya nambahin S. Nah, kecuali kalau misalnya ini benar-benar nggak ada nggak sama-sama apa nggak ada kesamaan gitu ya yang dari dari nama kolom yang lama gitu nggak ada kesamaan apapun ini pasti bakal error ya teman-teman. Nah, unknown kolom ini gitu. Nah, kalau misalnya saya melakukan query ke tabel products dan saya udah terlanjur nih ternyata query-nya itu pakai kolom product name itu masih tetap bisa ya teman-teman. Ini product name ini sebenarnya nanti pas di-compile menjadi query SQL where-nya itu dia akan merubah yang product name di sini itu akan merubah nanti menjadi nama product call gitu ya teman-teman. Jadi dimanipulasi gitu hasil compile SQL-nya di bagian sini di bagian grammar gitu ya. Nah, di sini itu ada namanya where ya. Ada function where basic. Nah, ini dimana proses mengcompile perintah dari model ke bagian SQL. Jadi nge-compile perintah model yang ada di sini gitu ya. Ini kan saya melakukan query menggunakan model. Gimana caranya ini supaya ke-compile menjadi bahasa SQL. Nah, ini dibuat oleh Laravel gitu ya. Nah, saya nambahin ini aja teman-teman. Nah, ini nambahin ini supaya mereplace nama kolom yang lama menjadi nama kolom yang baru gitu ya. Nah, ini kalau misalnya saya melakukan query pakai nama kolom terbaru pun masih bisa ya teman-teman. Misalnya nama kolom terbarunya adalah nama product call. Ini masih bisa, ini masih berjalan. Nah, ini masih berjalan ya teman-teman. Nah, begitupun kalau misalnya teman-teman nanti mau lakuin or where lagi gitu di sini yang tadinya nama kolom lamanya itu adalah product price ya. Nah, sekarang jadi harga jual. Ini tetap akan bisa gitu ya dilakukan query gitu teman-teman. Ini tetap bisa nanti akan muncul kayak gini ya. Oke. Oke, mungkin cukup sekian ya yang bisa saya demokan. Ini masih ada sedikit beberapa yang harus saya tambahin juga. Ini kan saya baru nambahin di where query ya gitu di where query model. Itu ini sebenarnya masih ada masalah di bagian selectnya gitu ya teman-teman. Ketika uh, saya melakukan perintah select di menggunakan model gitu ya teman-teman. Jadi nanti nggak dimanipulasi itu kalau misalnya perintah select. Nah, nanti itu saya akan coba update di video selanjutnya ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya demokan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.